Halo guys, selamat dan terima kasih telah gabung bareng dengan Sinema Nyonya. Oh iya, mungkin dari kalian sudah pernah nonton film drama Korea yang berjudul The Frozen Flower. Nah, kalau belum, coba deh nonton. Bintangnya itu loh, benar-benar diisi oleh aktor-aktor kenamaan Korea seperti Song Joong Ki, Lim Joo Won, dan Song Ki Hyo yang mengisi peran sebagai ratu. Dan sebagai pemeran utamanya adalah So In Sung yang tentunya kiprahnya sudah tak asing lagi bagi kita. Di mana di film ini dia memerankan tokoh sebagai Panglima Hong Lim. Sang raja yang tak kalah manisnya diperankan oleh aktor Jo Jin Mo. Dengan deretan artis kenamaan itu tentunya akan puas bila kita tonton filmnya secara full. Belum lagi pecinta adegan syur yang tentunya sudah dewasa ya. Nah, film ini tentunya akan jadi pilihan yang tepat. Film hasil besutan sutradara sekaligus penulis yaitu Yuha rilis di tahun 2008 lalu guys. Dan bagi Nyonya, film ini ceritanya cukup keren. Makanya saya pun ingin berbagi rangkumannya buat kalian. Oke, langsung saja. Sinema Nyonya siap beraksi. Film ini mengisahkan suatu rahasia hubungan percintaan terlarang karena di dalamnya terdapat kisah cinta sesama jenis yang terjalin antara seorang Raja Goryeo dengan orang terdekatnya sekaligus panglimanya yang bernama Panglima Hong. Cerita bermula pada saat sang raja masih beranjak remaja. Dia sering mengunjungi pelatihan para prajurit kecil yang akan diseleksi dan dididik secara langsung sebagai pengawal kerajaan atau Kun Yong Wei. Suatu ketika sang raja muda mengajukan pertanyaan kepada masing-masing prajurit tentang arti dari pengawal terbaik. Nah, di antara semua jawaban para prajurit, ada satu jawaban yang berhasil mengambil hati sang raja. Di mana isi jawaban prajurit itu adalah bahwa pengawal yang baik adalah pengawal yang patuh dan bersedia memberikan nyawanya bagi sang raja. Dialah prajurit kecil yang bernama Hong Lim. Sejak saat itu timbul kedekatan di antara keduanya. Sang raja tak segan-segan melatih ilmu pedang secara pribadi kepada prajurit Hong Lim. Setiap saat mereka banyak menghabiskan waktu berdua. Sedari dulu mereka senang bermain kecapi. Tak hanya itu, di hati mereka pun timbul rasa peduli satu sama lain. Bahkan kehadiran calon permaisuri sering diabaikan oleh sang raja. Sang raja lebih tertarik mengisi harinya dengan prajurit Hong Lim kecil. Dan guys, di adegan ini kita kembali di masa yang sekarang, di mana sang raja telah menjadi dewasa. Dan karena desakan politik, dia yang tak memiliki ketertarikan dengan perempuan, mau gak mau sang raja harus rela mendampingi permaisuri dari Yuan. Meski telah memiliki ratu dalam kehidupannya, tapi tetap saja sang raja lebih memilih dekat dengan Hong Lim yang kini telah menjadi pemimpin panglima. Kita kembali ke adegan yang berbeda ya guys. Adegan yang memperlihatkan kesetiaan dan solidnya anak buah Panglima Hong terhadapnya. Suatu ketika salah seorang anak buah Panglima Hong yang bernama Han Baek terlibat kesalahan yaitu membawa kabur seorang pelayan istana. Dan hal itu dilarang guys. Dan hukumannya pun mati. Tapi Panglima Hong memohon kepada raja agar bersedia mengampuni anak buahnya. Terang saja hal itu mudah mengingat kedekatannya dengan sang raja. Dan benar saja guys, Han Baek pun terbebas dari hukumannya. Tapi guys, di antara mereka terdapat seorang wakil panglima. Dia bernama Song Ki. Dia memiliki sifat yang selalu menunjukkan protes, iri, menghasut, dan tidak menyukai kebijakan serta kedekatan Panglima Hong Lim dengan sang raja. Suatu ketika, sang ratu yang sudah cukup lama memendam kekecewaan kepada sang raja memanggil Panglima Hong Lim. Di pertemuan itu, sang ratu menyatakan kesedihan dan keberatannya atas hubungan yang terjalin antara mereka, yang menyebabkan sampai kini sang ratu belum memiliki keturunan. Tanpa diduga, ternyata Panglima Hong Lim sangat memahami dan berjanji untuk tidak terlalu dekat dengan sang raja. Dan bahkan Panglima itu pun akan memberi dukungan dan membantu agar raja dekat dan memiliki banyak waktu dengan permaisuri, seperti halnya dengan adegan ini. Panglima Hong Lim berusaha membantu sang permaisuri untuk lebih dekat dengan sang raja. Sang ratu pun menggunakan kalung kesayangannya berupa pundi yang wangi.
Di momen itu permaisuri pun bernyanyi untuk raja. Tapi tak lama kemudian rombongan kerajaan itu diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Terjadilah pertarungan di sana. Tapi sayangnya sang raja harus terluka. Beruntung nyawanya selamat karena perlindungan dari sang panglima. Sebagai pemimpin, Panglima Hong Lim pun dipersalahkan atas musibah ini karena sang raja ikut kena sebagai korbannya. Padahal hari itu adalah hari menjelang kedatangan utusan dari Yuan. Belum selesai semprotan menteri kepada Panglima Hong, tiba-tiba sang raja telah siuman. Dan hanya Panglima Hong lah yang ingin ditemuinya. Sang raja yang sedang terbaring itu justru mengkhawatirkan Panglima Hong bahkan di depan sang permaisuri. Atas kejadian itu, Panglima Hong lantas mengutus anak buahnya untuk menyelidiki insiden tersebut. Hari di mana utusan Yuan pun tiba. Mereka kecewa bahwasanya sang raja belum memiliki pewaris. Karenanya, mereka akan menobatkan Lord Kyungwon sebagai putra mahkota yang nantinya akan menggantikan raja. Terlihat di sana para menteri pun tersenyum puas. Lalu, sang raja pun mengumpulkan para menteri dan meminta pendapat mereka terkait dengan utusan Yuan. Melihat tanggapan mereka, sebagai putri Yuan, permaisuri pun marah kepada menteri yang seolah justru mendukung penobatan Lord Kyungwon. Malam itu, sang permaisuri memohon izin untuk tidur bersama raja. Tapi sang raja menolak, karena sang raja tidak pernah tertarik dengan wanita sebagaimana sang ratu pun telah tahu. Maka raja pun meminta permaisuri untuk kembali saja ke Yuan agar tidak selalu dihina. Tapi ratu pun menolak karena ia telah menjadikan Goryeo sebagai rumahnya. Lalu sang raja pun memberikan solusi dengan dalih masa depan Goryeo, meminta permaisuri untuk bersedia hubungan badan dengan Panglima Hong. Permaisuri yang mendengarnya pun menangis. Kedekatan mereka memang sudah tak wajar lagi. Sebagai penyuka sesama jenis, otomatis mereka pun mestinya memiliki perasaan selayaknya kekasih. Soal ranjang pun, sang raja lebih banyak tidur dan melakukan hubungan intim bersama Panglima Hong. Kepada Panglima Hong, sang raja pun mengutarakan keinginannya sekaligus perintahnya agar sang panglima mau melayani sang permaisuri. Sontak saja Panglima pun keberatan, tapi pada akhirnya terpaksa harus mematuhinya. Karena hanya Panglima Hong lah yang dipercaya melakukan misi gila nan rahasia ini. Adegan selanjutnya adalah hari di mana sumber tragedi bermula. Karena di hari itulah misi rahasia raja harus dijalani oleh ratu yang malang dan panglima yang setia. Maka persiapan pun telah dilakukan secara rahasia pula. Setelah perayaan usai, seakan-akan raja yang masuk dan membuka pakaian sang ratu. Tapi pada saat yang telah ditentukan, Panglima Hong lah yang diskenariokan membuai sang ratu yang nampak selalu bersedih. Di adegan ini guys, tampaklah tak mudah bagi ratu maupun sang panglima untuk melakukan hal yang tidak lazim ini. Keesokan harinya seperti biasa, raja dan panglima pun bertemu. Karena pembuahan mereka dianggap telah gagal, sang raja pun memberikan 2 kali kesempatan lagi. Di malam berikutnya, tibalah bagi mereka melakukan pembuahan jilid kedua. Kecanggungan jelas nampak pada keduanya. Tapi malam itu, ada kemajuan yang terjadi di mana sang ratu mulai mau membuka baju sendiri. Sementara mereka mulai bergumul, sang raja pun nampak melampiaskan perasaan yang berat dengan melukis. Nah, kalau itu cemburu, kira-kira siapa yang dicemburui, hayo? Dan akhirnya gluten room pun terjadi juga. Dan di sini terlihat sang raja yang sangat menahan perasaan sembilu. Dan misi itu akhirnya berimbas kepada ketiganya. Perasaan sakit, terhina, cemburu, muak, dan marah. Langsung saja guys, terjadilah gluten room pembuahan tahap ketiga. Dengan lebih membara, dan disinilah akhirnya telah tumbuh perasaan di antara keduanya. Bahkan saking menggebunya, sang raja pun malah kurang kerjaan
dan mengintip lalu nangis sendiri. Setelah itu hubungan Panglima dengan sang raja mulai terasa canggung. Panglima pun meminta izin raja untuk pergi ke Bjuklando di mana para prajurit itu berada guna melanjutkan penyelidikan insiden yang lalu. Setelah melakukan tugasnya, Panglima pun beristirahat bersama anak buahnya. Anehnya, sang Panglima mulai terbayang-bayang dan selalu memikirkan sang ratu. Sementara Panglima Honglim pergi, wakil Panglima Songqi terlihat berupaya mengambil hati raja dengan hasil penyelidikannya. Di tengah tugasnya, Panglima Honglim selalu menyempatkan pergi ke istana dan memperhatikan sang ratu. Padahal tanpa dia tahu, sang raja pergi menyusulnya ke Bjuklando hanya karena rindu dan cemas kepada Panglima. Beruntung, perbuatan dan perubahan sikap Panglima tidak diketahui oleh raja. Keesokan paginya, di saat Panglima sedang merenungi sang ratu, Bekan memberikan kabar bahwasanya sang raja telah terlebih dahulu kembali karena ratu sedang dalam keadaan sakit. Panglima pun merasa cemas. Sakitnya sang ratu sempat membuat raja mengiranya hamil, tapi ternyata hal itu masih belum terjadi. Karena telah seringnya gagal, raja pun segera menyuruh untuk mempersiapkan pesta ritual datangnya pewaris kerajaan. Lalu sang raja teringat oleh minuman teh kamferfuli yang sering dibuat Panglima Hong untuknya sebagai penurun demam. Lalu diperintahkanlah pelayan istana untuk membuatkannya bagi sang ratu. Tak diduga, ternyata Panglima Honglim telah membuatnya terlebih dahulu. Terlihat raja mulai tidak menyukainya. Malam harinya sang raja menyinggung tentang teh tersebut kepada Panglima. Sayangnya usaha Panglima menutupinya justru membuat raja semakin curiga. Naluri kejantanan sang Panglima yang kini tengah jatuh cinta kepada sang ratu membuatnya berani mengunjungi dan bahkan memberikan kalung pundi yang dibelinya sendiri kesukaan ratu yang hilang saat insiden. Dan pesta ritual pewaris pun tiba. Nampak perhatian Panglima tak lepas dari sang ratu. Dia pun lega karena ratu memakai kalung pundi pemberiannya. Di pesta itu pula sang raja nampak senang dengan kakak dari ratu yaitu Tean yang mulai dekat dengan rakyat Koreo. Para menteri yang membenci raja pun hadir di sana dan tidak mendukung bahkan tidak yakin dengan hasilnya. Bahkan mereka pun akan memanfaatkan saudara laki-laki ratu yaitu Lotean untuk melancarkan misinya. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba Panglima Hong tampak tidak tenang dengan menghilangnya ratu secara tiba-tiba. Di saat yang sama, datang pelayan utusan ratu menemuinya. Ternyata, di ruang perpustakaan kerajaan yang sepi inilah mereka bertemu melepas rindu dan hasrat yang hot banget, guys. Lalu sang ratu memberi sapu tangan kepada Panglima, berharap untuk selalu menyimpannya. Dan ratu pun ingin mereka bertemu besok di tempat yang sama. Scene selanjutnya, nampak wakil Panglima Songqi melaporkan tentang keterlibatan menteri dalam penyelundupan senjata, terutama terkait dengan insiden lalu. Malam itu juga Panglima Honglim memimpin langsung pengintaian ke kediaman menteri. Di tengah tugasnya itu pun sang Panglima nampak tak tenang memikirkan janji bertemunya dengan sang ratu. Segera Panglima pun pergi ke tempat di mana dirinya seharusnya bertemu, tapi sang ratu sudah tak tampak lagi. Di hari berikutnya nampaklah sang ratu ditemani saudara laki-lakinya meminta izin raja untuk menghadiri ulang tahun keponakannya, dan raja pun mengizinkannya. Di situ nampak Panglima pun merasa bersalah kepada ratu karena kegagalan pertemuan mereka. Apesnya lagi buat sang Panglima, pada saat ia akan melaporkan hasil penyelidikan semalam, rupanya kalah gercep dengan wakilnya Songqi. Justru sang raja semakin curiga karena laporan dari wakilnya juga yang memberitahukan bahwa Panglima Hong lebih awal meninggalkan pasukannya. Panglima pun beralasan bahwasanya ia tidak ingin mengganggu tidur sang raja. Pertanyaan raja pun sama dengan saya, sejak kapan harus sungkan, toh mereka biasa gluten room berdua. Sebegitu cintanya sang raja ke Panglima, ia pun tak segan memberikan kuda yang seharusnya lebih pantas untuknya. Meski hatinya sedang curiga, ia pun tetap menyuruh pelayan untuk memanggil sang Panglima. Sementara di istananya, sang ratu yang bersiap untuk pergi, tiba-tiba dikejutkan dengan keberanian sang Panglima yang datang di tempat yang jelas-jelas terlarang itu. Tapi apa daya, bila teror kenikmatan mengalami puncaknya, kuda dan sang raja yang sedang menunggunya pun tak disadari oleh Panglima yang lebih memilih jalan yang berbahaya, yaitu gluten room yang hot bersama sang ratu.
Usai mengambiarkan hasrat mereka, sang ratu pun memberikan kue bunga buatannya kepada sang panglima sebagai tanda love. Mengetahui sang raja sedang galau, Songki pun tanpa tahu malu menjilat dan menawarkan tubuhnya kepada raja seperti halnya panglima, tapi sang raja pun menolaknya. Emangnya? Sepulangnya dari istana ratu, panglima Ganti dikejutkan dengan kehadiran raja. Dengan sambil menahan marah, sang raja pun berkali-kali menanyakan kemana saja panglima selama ini pergi. Nampak sembarang mencari alasan, panglima pun menjawab dia pergi membaca buku taktik militer di perpustakaan. Kembali sang raja pun mencerca pertanyaan detil tentang buku itu. Beruntung panglima pun mampu menjawabnya, tapi kegugupannya tak mampu ia sembunyikan. Tak diduga, raja pun mengajaknya bertanding untuk membuktikan ilmu yang didapat panglima dalam membaca. Meski terus-menerus panglima menolaknya, tak urung adu pedang pun terjadi. Entah karena apa adu pedang itu dimenangkan oleh raja. Dengan tegas, raja pun mengingatkan kesetiaan sang panglima. Malam harinya, Panglima Baekhan melaporkan hal yang mengejutkan di mana Lo Tae-an, saudara laki-laki dari ratu, bergabung dalam pengkhianatan kepada raja. Lantas, Panglima Hong Lin pun berhasil melumpuhkan salah satu pengkhianat itu. Pengkhianat itu pun telah mengakui semuanya, dan Panglima Hong lantas memberikan daftar para pemberontak itu kepada sang raja. Tak disangka, akibat dari pelaporannya itu, sang panglima harus terpaksa mengemban tugas yang sangat berat dan penuh dilema, di mana sang raja akan mengadakan perayaan yang dihadiri oleh para pemberontak dan memerintahkan panglima untuk membunuh Lo Tae-an, di mana dia adalah saudara laki-laki dari wanita yang amat dia cintai. Dan hari perayaan pun tiba. Berdalih merayakan kemenangan prajurit di peperangan, sang raja pun mempersilahkan para tamu untuk bersenang-senang di perayaan itu. Sementara segerombolan prajurit telah disiagakan sang panglima di luar gedung. Scene selanjutnya, pada saat para tamu larut dalam pesta, sang raja pun lalu mengungkapkan pemberontakan yang mereka lakukan. Tak lama kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membunuh seluruh tamu di ruangan itu. Malam itu, sang raja datang menemui permaisuri dan memberitahukan bahwa ia telah membantai para konspirator. Sang ratu pun tak percaya kakaknya terlibat di dalamnya, dan yang lebih mengejutkan lagi manakala ia mengetahui bahwa Panglima Hong sedang dalam perjalanan membunuh Lo Tae-an kakaknya. Sementara di kediaman Lo Tae-an, Panglima pun akhirnya tidak tega untuk membunuhnya. Kepada sang raja, Panglima Hong terpaksa berbohong kalau dia telah membunuh Lo Tae-an. Inilah yang memberatkan sang panglima ketika di sisi lain dia harus menjaga perasaan sang ratu. Beruntung Lo Tae-an masih hidup. Dan tanpa diduga, sang raja yang sudah tak mempercayai panglimanya akhirnya berhasil membunuh Lo Tae-an dengan memerintahkan wakil panglima Songki si penjilat. Di adegan ini, kebengisan raja semakin menjadi. Merasa sering dikhianati Panglima Hong, dipertemukanlah mereka. Dikarenakan permaisuri belum juga hamil, sang raja menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan misi pembuahan sang ratu. Tapi kali ini bukan lagi dengan Panglima Hong, tapi dengan wakil Panglima Songki. Sontak saja ide biadab ini ditolak baik ratu maupun Panglima Hong. Karena sudah menjadi perintah raja, diam-diam sang ratu pun menemui panglima dan mengajaknya untuk kabur. Tapi ratu pun harus menelan kekecewaan karena sang panglima terlalu takut melawan raja. Ratu pun lebih sakit hati manakala mendengar keputusan sang panglima untuk kembali setia kepada sang raja. Malam itu juga Panglima Hong memohon pengampunan dari raja, tapi raja masih mengabaikannya. Sementara di kediaman ratu, nampak ratu yang berusaha mengakhiri hidupnya, tapi beruntung nyawanya masih bisa tertolong oleh sang raja. Melihat kondisi panglima yang sudah mulai melemas akibat menunggu pengampunannya, sang raja pun akhirnya mengampuninya dengan menyarankan Panglima Hong untuk pergi menuju perbatasan dengan tujuan untuk kembali move on. Di scene ini terlihat hubungan keduanya yang kembali baik. Malam itu ketika sang panglima tengah mengemas barang untuk kepergiannya, datanglah pelayan ratu yang memaksa masuk meski telah ditolak oleh panglima. Pelayan itu mengutarakan keinginan sang ratu untuk bertemu dengan pangeran barang sekali saja. Tapi panglima tetap menolak keinginan ratu itu. Mengingat kembali perkataan pelayan bahwa ratu telah mengandung, malam itu juga akhirnya sang panglima pun gelisah. Ia lalu bergegas menemui sang ratu, ditinggalkannya sang raja yang tengah tidur di sampingnya.
Sementara mereka telah bertemu, sang raja pun ternyata mengetahui kepergian panglima yang dicintainya. Di adegan ini sebenarnya mereka berniat ingin mengakhiri hubungannya dan akan menyerahkan putra mereka kepada sang raja. Tapi tanpa mereka sadari, sang raja pun tengah OTW mencari keberadaan panglima dan sang ratu. Dan pada saat Panglima Honglim hendak meninggalkannya, dengan lembut sang ratu memanggilnya. Dan tak dipungkiri, hasrat mereka yang menggebu pun harus kembali diambiarkan. Tapi sayang, belum tuntas mereka ambiar-ambiaran, sang raja keburu memergokinya. Sang ratu dan panglima pun saling melindungi, dan yang membuat raja semakin murka manakala mendengar pengakuan sang panglima bahwasannya ia mencintai sang ratu. Saking murkanya, sang raja memerintah pengawal itu untuk mengebiri sang panglima. Meski banyak yang keberatan, justru hal itu semakin menambah murka sang raja. Tak cukup sampai di situ, mengetahui sang ratu tengah mengandung, sang raja pun memerintahkan wakil Panglima Zongqi untuk membunuh orang-orang yang tahu dan terlibat dalam misi rahasia itu. Sementara, sang ratu tidak ingin menyerahkan putranya kepada raja. Lalu ia pun mengutus pelayannya untuk memberikan sebuah surat kepada Panglima Hanbek. Dan benar saja, orang-orang yang terlibat pun akhirnya meregang nyawa. Sesuai perintah ratu dalam suratnya dan juga atas kesetiaan mereka terhadap Panglima Hong, mereka pun lantas membawanya kabur dari penjara. Tak henti-hentinya Panglima menanyakan keberadaan dan keadaan sang ratu. Menghilangnya Panglima Hong dari penjara membuat sang raja murka. Sang ratu pun rela mati demi sang panglima. Tapi sang raja tak kehabisan akal. Ia pun bertanya kepada pelayan ratu. Sementara di tempat persembunyiannya, Panglima Hong pun kecewa karena sang ratu ternyata tidak bersama mereka. Meski dicegah oleh anak buahnya, tapi sang panglima tetap pergi. Tanpa henti ia pacu kudanya demi mencari sang ratu yang dicintainya. Entah sejauh mana sang panglima memacu kudanya. Pada akhirnya ia pun berpikir dan memutuskan untuk kembali. Tapi sayang, di tempat persembunyiannya, Panglima Hong tidak lagi menemukan anak buahnya. Ternyata prajurit raja telah berhasil menangkap mereka, dan mereka pun rela mati daripada harus mengakui keberadaan Panglima Honglim. Sementara itu, Panglima Hong pun terus mencari keberadaan mereka, dan betapa hancur dan sedih hati sang panglima itu menyaksikan kondisi keempat abdi setianya bagai bakso pentol. Sekian waktu berlalu, sang panglima meratapi kesedihannya. Kini ia bertekad menuntut balas dengan menyamar menjadi salah satu tentara. Sementara di dalam istana, sang ratu meminta agar raja segera menurunkan kepala para pengawal itu. Tapi sang raja tetap tak bergeming. Dengan terpaksa, panglima pun harus bertempur dengan prajuritnya sendiri untuk bisa masuk ke dalam istana. Hati sang raja sebenarnya tidak ingin berperang. Sebesar apapun sakitnya, raja tetap menginginkan Hong untuk hidup. Karena sang raja sangat mencintainya melebihi apapun. Sebesar itu pula lah cinta raja, sebesar itu pula lah kecemburuannya, sebesar itulah kemarahannya. Tapi tidak demikian dengan Panglima Hong, seorang kesatria yang tidak egois, yang pada akhirnya menemukan kenormalannya dengan mencintai sang ratu. Kini sang panglima harus bertempur untuk menuntut keadilan dan luapan amarahnya. Dan kini sang raja terpaksa harus bertempur demi keinginan orang yang dicintainya. Di tengah pertempuran mereka, prajurit kerajaan pun berdatangan. Tapi sang raja tidak memperbolehkan mereka ikut campur. Situasi ini sepertinya menguntungkan dan dikehendaki oleh si Songket. 마지막, 너는 단 한 번이라도 내게 애정을 품은 적이 있느냐? 너는 정녕 단 한 번만이라도
날 정인이라 생각한 적이 있느냐? Kira-kira apa ya guys jawabannya? 없습니다. 단 한 번도. Dan akhirnya keduanya harus tewas dengan perasaan yang berbeda. 그리고 우린 그 시험장을 했다. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minteri nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.